Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor pertambangan, yaitu PT Golden Energy Mines terbuka dengan kode saham GEMS. Sejarahnya, perusahaan ini memulai kiprahnya pada tanggal 13 Maret tahun 1997 dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti. Pada tahun 2006, melalui PT Roundhill Capital Indonesia, perusahaan ini mengakuisisi satu pemegang PKP2B yang terletak di Kalimantan Selatan, yakni PT Borneo Indobara. Pada tanggal 10 Desember tahun 2009, PT Dian Swastatika Sentosa terbuka resmi mengakuisisi 99,98% saham perusahaan ini yang sebelumnya dipegang oleh PT Gerbang Mas Tunggal Sejahtera. Pada tanggal 16 November tahun 2010, perusahaan ini mengubah namanya menjadi seperti sekarang. Pada tanggal 27 Januari tahun 2014, nama GEMS Coal Resources Private Limited diubah menjadi GEMS Trading Resources Private Limited. Pada tanggal 20 April tahun 2015, Dian Swastatika Sentosa mengalihkan 66,98% saham perusahaan ini ke United Fiber System Limited yang berkantor pusat di Singapura. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2018, perusahaan ini menyelesaikan akuisisi terhadap 4 pemegang PKP2B di Sumatera Selatan, yakni PT Dwikarya Sejati Utama, PT Duta Sarana Internusa, PT Unsoko, dan PT Bara Sentosa Lestari. PT Golden Energy Mines terbuka adalah sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang berkantor pusat di Jakarta. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki tambang batu bara dengan total luas 66.204 hektar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, dengan total potensi batu bara mencapai 2,91 miliar ton dan total cadangan batu bara mencapai 1,03 miliar ton. Info dan faktanya, sebanyak 5 anak usaha dari emiten batu bara grup Sinarmas, PT Golden Energy Mines terbuka sudah diperbolehkan ekspor batu bara kembali, seiring dengan pencabutan larangan ekspor batu bara oleh pemerintah. Di antaranya terdapat anak perusahaan perseroan, yakni PT Borneo Indobara, PT Bara Sentosa Lestari, PT Karya Cemerlang Persada, PT Bungo Bara Makmur, dan PT Bungo Bara Utama. Emiten jasa pertambangan PT ABM Investama terbuka melalui anak usahanya, merampungkan pembelian 30% saham emiten batu bara grup Sinarmas, PT Golden Energy Mines terbuka. Perseroan memutuskan untuk berpartisipasi dalam proses lelang yang dilakukan oleh GMR untuk membeli 30% saham GMR di GEMS. Golden Energy and Resources Limited merealisasikan penjualan saham GEMS kepada Ascent Global Investment Fund SPC. GER melepas 264.705.885 saham GEMS kepada Ascent Global yang dilakukan pada tanggal 30 Maret tahun 2021. Jumlah tersebut setara 4,5% dari total kepemilikan saham GER atas GEMS. Berikut entitas anak usaha GEMS. Perseroan dan anak perusahaan memasarkan dan menjual produk batu bara untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Perseroan juga berhasil menjual produk batu bara ke sebagian besar negara Asia, seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, Pakistan, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Perseroan tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pasokan kebutuhan batu bara dalam negeri, baik untuk sektor ketenagalistrikan maupun non-ketenagalistrikan. Berikut produksi lahan yang dimiliki GEMS.
Peta wilayah operasional perusahaan per tanggal 31 Desember tahun 2023 yaitu PT Borneo Indobara dengan luas 24.100 hektar. PT Kuansing Inti Makmur dan entitas anak dengan luas 2.610 hektar. PT Trisula Kencana Sakti dengan luas 11.455 hektar. EMS Group yaitu PT Wahana Rimba Lestari dan PT Berkat Satria Abadi dengan luas 4.739 hektar. Total wilayah pertambangan perseroan mencapai 66.204 hektar dengan total potensi sumber daya mencapai 2,91 miliar ton. Berikut penghargaan yang dimiliki James yaitu PT Golden Energy Mines terbuka berhasil meraih penghargaan Gold Rank pertama dalam ajang Asia Sustainability Report Rating 2023 yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting pada tanggal 6 November tahun 2023. James menjadi konstituen indeks Tempo IDN Financials 52 dengan memperoleh penghargaan dalam dua kategori yaitu High Dividend dan High Growth. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kinerja keuangan portofolio James yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir, hingga periode Februari tahun 2023. Golden Energy Mines dianugerahi Best of the Best 50 perusahaan terbaik 2021 oleh Forbes. Pada tanggal 30 Maret tahun 2022, James dan PT Borneo Indobara, anak perusahaan perseroan menerima 3 penghargaan bergengsi sekaligus di acara Top CSR Award 2022, yang diselenggarakan oleh Top Business dan Komite Nasional Kebijakan Governance. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki James yaitu PT Dian Swastatika Sentosa terbuka memegang kepemilikan sebesar 51%. PT Radika Jananta Raya sebesar 30%. PT Golden Energy and Resources Limited sebesar 6,99%. Masyarakat non-warkat sebesar 12,01%. Masyarakat warkat sebesar 0,0%. Dan saham Treasury sebesar 0,0%. Emiten berkode saham James ini didirikan pada tanggal 13 Maret tahun 1997. Dengan bisnis usaha pertambangan batu bara, perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 17 November tahun 2011, dengan harga Rp2.500 per lembar. Dan jumlah saham yang beredar sebesar 882,35 juta lembar. Berdasarkan kinerjanya, James mencatatkan pendapatan dari kontrak senilai $2,05 miliar atau setara Rp31,82 triliun di kuartal 3 tahun 2023. Pendapatan ini turun 0,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar $2,06 miliar. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan luar negeri senilai $1,41 miliar dan penjualan dalam negeri sebesar $642,20 juta. Sementara itu, berdasarkan pelanggan, pendapatan dari pihak ketiga adalah sebesar $1,87 miliar dan pihak berelasi senilai $117,27 juta. Hingga akhir Juni tahun 2023, James membukukan total aset $1,14 miliar, turun dari akhir Desember tahun 2022 yang senilai $1,12 miliar. Kas dan setara kas akhir periode James juga turun menjadi $217,83 juta di kuartal 3 tahun 2023, dari $236,95 juta di akhir Desember tahun 2022. Kemudian, total liabilitas James tercatat turun menjadi $464,34 juta di semester 1 tahun 2023, dari $570,8 juta di 2022.
Adapun ekuitas James tercatat naik menjadi 620,04 juta dolar di akhir September tahun 2023, dari 558,24 juta dolar di akhir Desember tahun 2022. Dalam historis dividennya, James cukup rutin dalam membagikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dengan jumlah yang bervariasi hingga 4 kali dalam setahun terjadi di tahun buku 2020 dan 2021. Secara keseluruhan dividen yield rata-rata yang dibagikan sebesar 15%, dihitung dari perbandingan dengan harga saham di tahun yang sama. Berikut potensi Golden Energy Mines terbuka di masa depan pertama. Secara konsolidasi, James sudah mengantongi restu dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memproduksi 40,3 juta ton batu bara berdasarkan rencana kerja dan anggaran belanja. Rencana produksi konsolidasi tersebut berasal dari rencana produksi Borneo Indobara sebesar 36 juta ton, Bara Sentosa Lestari sebesar 2 juta ton, dan PT Kuansing Inti Makmur sebesar 2,3 juta ton. Kedua, Golden Energy juga menerapkan prinsip manajemen terbuka kepada stakeholders dan selalu memberikan informasi kejadian penting dalam perseroan. Yang tidak kalah penting, penerapan prinsip good corporate governance serta proses bisnis yang mendukung keberlanjutan yang dijalankan secara konsisten. Ketiga, Golden Energy mengakuisisi PT Bara Sentosa Lestari dengan tujuan pertumbuhan organik dan non-organik, dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan produksi dan kinerja keuangan perseroan secara keseluruhan. Dan keempat, Golden Energy berfokus pada digitalisasi pertambangan yang dapat membantu proses operasional menjadi lebih efisien. Ada beberapa program digitalisasi di perusahaan ini, antara lain aplikasi eSafe, yakni platform untuk mengelola aspek keselamatan operasi pertambangan secara digital dan penggunaan video analitik dengan teknologi artificial intelligence untuk pengawasan area tambang. Sekian pembahasan kali ini dari PT Golden Energy Mines terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.